Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan kali ini akan membahas tentang siap menikah. Saya yakin 100% yang hadir di sini adalah calon-calon general manager dan manajer keluarga atau orang tua yang akan menghantarkan putra-putrinya untuk masuk ke gerbang pernikahan. Semoga di pertemuan ini yang akan menikah dapat tambahan ilmu yang perlu dipersiapkan sebelum menikah sehingga memperoleh hubungan pernikahan yang memuaskan. Dan yang sudah menikah mendapat ilmu untuk membangun hubungan ke arah yang lebih baik. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan tentang siapa saya ulang sedikit bahwa saya adalah seorang istri dan ibu dari 3 orang putra, laki-laki semua. Saya seorang trainer rumah parenting, training for trainer semai, promotor dan trainer berlisensi Srifin, instruktur metodologi SKKN level 3 PNSP, pengurus Yayasan Kuntum Mekar Amanah, trainer parenting, praktisi pernikahan dan keluarga. Karena pertemuan ini secara virtual, maka izinkan saya menyampaikan safety induction. Ya, mohon agar saat materi disampaikan di mute ya. Jika saatnya saya buka untuk berbagi pengalaman atau pengetahuan, silahkan untuk unmute. Belajar secara virtual mau tidak mau harus berhadapan dengan laptop dan sejenisnya. Pernah nggak saat bekerja punggung dan leher terasa pegal? Bisa jadi posisi duduk nggak benar. Ya, sandarkan punggung sesuai dengan lekukan sandaran kursi. Pastikan siku tangan berada di sisi kiri kanan tubuh, jangan menggantung. Dekatkan laptop agar tubuh tetap tegak. Terlalu banyak duduk bisa membuat aliran darah kurang lancar. Sekali-sekali berdiri dan regangkan anggota badan. Mata juga butuh istirahat setelah melihat layar komputer dalam durasi lama. Gunakan aturan 20-20-20. Alihkan pandangan tiap 20 menit selama 20 detik melihat benda berjarak 20 kaki atau 6 meter. Penggunaan headset diatur suaranya, jangan terlalu keras sehingga mengganggu pendengaran. Istirahatkan telinga selama 5 menit tiap jamnya untuk pemakaian headset lebih dari 1 jam. Hati-hati dengan kabel yang berserakan, kaki bisa tersandung atau bahaya hubungan pendek listrik. Rapikan susunan kabel dengan menggunakan lakban. Kenapa ya perlu persiapan pernikahan? Yang jelas sih harus saling kenal. Ya. Pahami untuk memahami diri sendiri dan juga pasangan, kemudian mengetahui sisi positif dan negatif dan bagaimana menyikapinya. Diskusi dan sepakati harapan pasangan. Membekali diri memperoleh keterampilan dalam berkeluarga. Data yang diperoleh dari Kementerian Agama bahwa pernikahan banding perceraian di negara kita itu adalah 5:1. Wow. Kurangnya pemahaman diri dan pasangan sejak masa orientasi atau masa PDKT atau pendekatan dan tidak ada bekal ilmu yang memadai ketika masuk gerbang pernikahan itu adalah salah satunya. Ya, ketika kita atau anak kita ya dengan girangnya berkata ya,
Hore, aku nikah. Yes, yes, yes. Dibayangkan menikah dengan orang, hidup dengan orang yang dicintai dan mencintai selamanya. Sehingga digelar pesta meriah beratus-ratus juta. Disiapkan secara detail dan cermat. Semua harus sempurna. Banyak pasangan mengalami apa yang dibayangkan indah, ternyata jauh dari harapan. Saya nggak nakut-nakutin ya. Jangan takut juga ya. Namun perlu ada juga yang dipersiapkan. Ibarat naik kapal, suami sebagai nahkoda, istri sebagai jurumudi. Jika berlayar tanpa persiapan, saat ada badai, kapal oleng. Kemudian bisa saja jadi karam. Tapi kalau terlalu banyak bekal juga, nggak pernah berani juga untuk berlayar. Ya. Pernikahan apa sih? Penyatuan dua lawan jenis anak Adam dengan ritual agama, menghalalkan hubungan biologis, menyatukan keluarga kedua pasangan. Disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernikahan juga merupakan seni membangun hubungan, komunikasi, membangun keindahan. Di seluruh prosesnya merupakan proses pembelajaran. Bekal menikah apa ya? Yang pertama sekali adalah niat yang lurus. Ya, hati-hati dengan niat ya. Niat yang lurus. Orang menikah niat untuk ibadah, insya Allah akan selalu ada jalan untuk menumbuhkan dan memupuk rasa cinta dalam keluarganya. Kemudian ilmu, ya ilmu yang sedang kita pelajari ini sangat dibutuhkan, ya karena tanpa ilmu kita bisa aja sih jalan asal jalan gitu ya, tapi akan lebih baik jika berilmu. Kemudian ada kesabaran, ya, terdapat dalam konsep diri yang kuat. Kemudian kesiapan fisik dan psikis. Menikah juga harus punya tujuan, harus punya visi dan punya visi. Ya, kalau punya tujuan, visi dan visi dan misi, ini penting kenapa? Agar kapal yang berlabuh tadi tidak terombang-ambing di lautan. Dengan adanya tujuan, visi, misi, arah keluarga yang dibangun menjadi jelas. Ya, tujuan menikah itu kan tuntutan naluri manusia, bentengi akhlak luhur, tundukkan pandangan, tegakkan rumah tangga Islami, meningkatkan ibadah, peroleh keturunan yang soleh dan soleha, dapat ketentraman, perluasan perkenalan dan hubungan. Visinya apa? Visi itu merupakan pandangan jauh tentang pernikahan. Misinya apa yang harus dikerjakan untuk mewujudkan visi yang telah dibuat. Menikah itu seperti membangun sebuah rumah. Ada atapnya, ada fondasinya pertama ya, kemudian ada pilar dan atapnya. Fondasinya paling utama ada iman di antara pasangan, kemudian kepercayaan. Satu lagi saya tambahkan konsep diri yang kuat ya. Kemudian pilarnya adalah komunikasi. Kalau tidak terjadi komunikasi yang baik, maka keluarga ya bisa dibayangkan lah gitu ya. Kemudian dindingnya di pilar ini di dalamnya ada dinding yang penuh dengan komitmen, kemudian ada hubungan sosial, apa namanya, hiasan dindingnya berupa cinta kasih, dan ada toilet berupa hubungan seks yang disepakati. Atapnya itu ada kesejahteraan, kemudian puncaknya adalah samawa. Alasan ingin menikah apa sih? Tentunya mungkin karena ibadah, ya.
memang ingin beribadah. Merasa siap. Ada teman hidup sampai tua. Ada yang bilang cocok, srek, yakin. Kemudian mencintai pasangan. Ingin punya keturunan dan ngasuh bareng. Yang jelas punya status. Bisa hubungan seks resmi dan menyenangkan. Dan membentuk keluarga yang bahagia. Ya. Jika menikah dengan harapan yang salah, akibatnya gimana? Misalnya, udahlah aku menikah aja deh gitu ya, untuk tempat pelarian, menghindari konflik dengan keluarga atau orang tua. Pusing di rumah gitu, selalu salah-salahin, selalu ini itu, bla bla bla. Begitu ada yang mendekati, udah saya nikah aja, gitu, tanpa melihat seperti apa calon pasangannya. Kemudian mungkin juga karena memikul kesalahan besar karena sudah terlanjur memiliki hubungan yang jauh. Ya. Kemudian yakin pasangannya akan berubah, padahal pada saat PDKT mungkin banyak ketidakcocokan dan banyak yang aneh ya dari dari sifat-sifatnya, tapi karena cintanya jadi udahlah gitu. Nanti juga paling berubah, lama-lama juga akan berubah. Akibatnya banyak yang menikah dengan harapan yang salah ini berhenti di tengah jalan atau hancur ya pernikahannya. Pilih pasangan gimana sih? Yang jelas paling aman itu agamanya sama. Kemudian orangnya hangat ya. Kalau misalnya diajak ngobrol nyambung ya. Kemudian cocoklah dengan gitu ya. Artinya dia ada respon ya pada saat kan ada ya orangnya bete banget gitu ya diajak ngomong pendek-pendek aja gitu. Nah, kalau hangat biasanya dalam penyelesaian masalah, dalam nanti di keluarga bisa ngobrol dengan enak gitu ya. Ada juga bibit, bebet, bobot, terus konsep dirinya oke, berkomitmen, punya empati, terus yakin kalau dia itu jodohmu atau soulmate-mu. Itu yang paling tahu hanya dirimu sendiri. Ya, terus kemudian kurang lebih cocok atau srek, nggak banyak luka batin dan mendukung life plan kamu, ya. Jadi artinya kalau tidak mendukung life plan apa yang kita punya, maka biasanya itu akan terjadi friksi terus ya di pernikahan. Belahan jiwa itu seperti gembok dan kunci, bentuknya nggak sama, fungsinya juga, tapi saling cocok dan bisa melengkapi. Itu yang disebut dengan soulmate. Ya. Bibit itu merupakan genetik keturunan, perpindahan alami beberapa sifat dan karakteristik fisik serta psikis kedua orang tua. Bibit bukan hanya pewarisan karakter fisik, tapi juga sifat dasar. Misalnya cerewet, pendiam, dominan, pasif, dan lain-lain. Bebet itu apa? Bebet itu asal-usul atau latar belakang keluarga. Bagaimana pola asuh keluarganya. Kemudian cari tahu tentang calon dan keluarganya via PDKT sehat. Ya, jadi hati-hati. Pacaran sebetulnya tidak ada, ya. Yang ada adalah pendekatan tapi yang sehat, ya, pendekatan yang sehat. Karena belum jadi apa-apanya loh, ya, belum masuk ke gerbang pernikahan. Jadi saling menjaga, ya. Bobot itu kualitas lahir batin, ya. Lengkapnya kalau dalam Jawa itu ada cakepin warni, lengkapnya warna, fisik yang sempurna, kemudian berkepribadian baik, faham akan agama, kemudian faham akan tata krama, ulet, punya etos kerja. Bobot itu identik dengan punya life plan, berpotensi, itu ya, bobot ya. Masing-masing
punya ukurannya masing-masing karena setiap orang itu unik ya. Jadi tidak 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 semuanya misalnya saya cocok dengan si A, ternyata teman saya nggak cocok dengan si A, gitu ya misalnya. Seperti saya memilih berhidup dengan suami saya juga nggak bisa lihat misalnya oh orang lain kok lebih ini ya, lebih itu ya gitu. Saya yang hidup dengan suami saya, gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Bobot atau potensi itu dengan kata bangun rumah tangga dan istana bersama-sama. Ya, saat bersama-sama dari nol, maka ada memori yang tersimpan, ada kebersamaan. Tapi kalaupun sudah mapan, berangkat dari kemapanan, maka yang terpenting adalah ya cocok tadi itu ya bisa saling menerima, saling ada percaya ya. Kalau ada memori memang ikatannya lebih kuat sehingga mungkin untuk berpisah itu lebih sulit ya. Cara menilai bobot pasangan gimana? Perhatikan ketika dia bicara. Apa dia punya visi, tujuan, life plan? Perhatikan perilakunya. Apakah kalau janji dia bisa tepat janji? Mampu mewujudkan target? Mungkin dia sekarang belum punya apa-apa, tapi dia punya impian. Dia mampu mewujudkan target-targetnya. Ya, apa terbiasa memperjuangkan rencana dan cita-citanya? Coba dilihat. Ya, itu semua bisa dilihat kalau kita kenal. Ya. Oke, untuk siap menikah, materi siap menikah, ini memang ada beberapa sesi. Tadi baru sesi pertama, kita sudahi dulu, nanti akan masuk ke sesi yang kedua dan seterusnya, karena materinya tidak sedikit. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang menghantarkan adik-adik sekalian untuk masuk ke gerbang pernikahan sehingga memperoleh hubungan yang indah. Juga bagi yang sudah menikah akan memperbaiki atau membangun hubungan yang sudah ada menjadi lebih indah mengarah ke sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.